Dokter Tanpa Tanding Ye Kui. Dokter Ajaib edisi yang ke-3126 hingga 3128. Ye Kui meletakkan cangkir tehnya dan berkata dengan serius. Tuan, saya datang ke sini terutama untuk 3 hal. Oh, Tuan itu tersenyum sedikit dan memberi isyarat kepada Ye Kui untuk melanjutkan. Ye Kui berkata, hal pertama adalah, tentu saja, untuk memberikan penghormatan kepada senior. Terima kasih karena telah membantu dan menenangkan Zhongzhu terakhir kali. Jika itu bukan untuk bantuan senior, Anda tidak akan menyatukannya, Anda tidak akan menyatukannya. Selain itu, dia juga untuk kedamaian orang-orang di Zhongzhu. Aku sangat merindukanmu setelah tidak melihatmu untuk waktu yang lama. Sang guru tersenyum dan berkata, Tianxia telah naik ke gunung dan akan kembali sebelum gelap. Terakhir kali di Zhou Agung, karena aku, hati Taoisme Zhuge Chaoyang rusak, dan aku selalu merasa bersalah karenanya. Setelah berkata demikian, Ye Kui mengeluarkan 2 herba ajaib, memberikannya dengan kedua tangan, dan berkata dengan hormat. Guru, mohon berikan 2 herba ajaib ini kepada Zhuge Chaoyang atas namaku, sebagai tanda terima kasihku yang kecil. Sang guru melihat kedua herba ajaib itu, lalu tersenyum dan berkata, Tuan Muda Ye, tidak perlu melakukan ini. Jangan salahkan kamu atas apa yang terjadi pada Chaoyang. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia karena terlalu muda dan sombong. Dia tidak tahu bahwa dunia ini begitu besar, selalu ada orang yang lebih baik darimu, dan selalu ada orang yang lebih baik darimu. Tentu saja, ini juga salahku sebagai seorang guru. Aku tidak mengajarinya dengan baik di hari kerja. Sang guru berhenti sejenak dan melanjutkan, namun, meskipun hati Taoisme Chaoyang rusak, untungnya dia masih muda dan masih ada kesempatan untuk menyelamatkannya. Berbicara tentang ini, saya harus berterima kasih kepada Guru Ye. Beruntungnya, Chaoyang bertemu dengan Anda. Jika itu orang lain, dengan kepribadiannya, dia mungkin sudah kehilangan nyawanya sejak lama. Ye Kui menggelengkan kepalanya dan berkata, apapun yang terjadi, saya minta maaf kepada Chaoyang. Saya benar-benar tidak layak menerima rasa terima kasih Anda. Guru itu tersenyum dan berkata, untuk 2 ramuan ajaib ini, silakan ambil kembali, Guru Ye. Ye Kui bersikeras, ini adalah niat saya dan juga permintaan maaf saya yang tulus kepada Zhuge Chaoyang. Tolong jangan hina saya, Guru. Melihat sikap tulus Ye Kui, guru itu berhenti menolak dan mengangguk, berkata, ramuan ajaib itu berharga, bagaimana mungkin saya bisa membencinya? Karena Guru Ye memiliki niat yang baik, jika saya menolak, akan terlihat bahwa saya tidak baik. Kalau begitu saya akan menerimanya atas nama Chaoyang. Terima kasih, Guru Ye. Ye Kui buru-buru berkata, Anda adalah seorang sarjana terkenal di dunia. Jangan mengucapkan terima kasih lagi, kalau tidak, itu akan memalukan bagi saya. Guru itu tertawa dan berkata, saya akhirnya mengerti mengapa Ning An sangat menyukai Guru Ye. Tuan Ye rendah hati dan sopan, tidak sombong atau gegabah. Tidak heran dia telah mencapai begitu banyak hal di usia yang begitu muda. Tidak heran, Anda berada di peringkat pertama dalam daftar bukti jalan. Ye Kui ingin mencari kesempatan untuk menyebutkan lonceng langit dan bumi atau daftar bukti jalan, tetapi dia tidak menyangka bahwa sang guru akan mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Hati Ye Kui sedikit tergerak, tetapi dia tetap tersenyum rendah hati dan berkata, Guru, Anda terlalu menyanjung. Saya hanya beruntung. Saya tidak pantas mendapatkan gelar nomor 1 di daftar bukti jalan. Dunia ini begitu besar, dan ada begitu banyak orang berbakat. Saya hanyalah setitik debu di antara mereka. Jejak kekaguman melintas di mata guru, dan dia berkata, Guru Ye terlalu rendah hati. Daftar bukti jalan dikeluarkan oleh lonceng langit dan bumi. Mereka yang berhasil masuk ke dalam daftar itu semuanya adalah orang-orang yang berbakat luar biasa, dan bukanlah tugas yang mudah bagimu untuk mendapatkan peringkat pertama. Aku tahu kekuatan dan karakter Tuan Ye, tetapi... Sang guru mengubah nada bicaranya dan ekspresinya menjadi serius. Dia berkata perlahan, Tuan Ye, apakah Anda memperhatikan bahwa lonceng langit dan bumi telah muncul 2 kali berturut-turut dalam beberapa bulan? Ini sangat tidak biasa. Ye Kui mengangguk dan berkata, aku juga memperhatikan bahwa lonceng langit dan bumi selalu misterius. Lonceng itu tiba-tiba sering muncul, yang memang membingungkan. Sang guru melanjutkan, kedua,
Aku tidak tahu apakah Tuan Ye telah memperhatikan bahwa orang-orang yang berhasil masuk ke dalam daftar bukti jalan kali ini, kecuali kamu, semuanya adalah orang-orang di sekitarmu. Ini juga sangat tidak biasa. Ye Kui berkata dengan suara yang dalam, Tuan benar. Aku juga memperhatikan bahwa lonceng langit dan bumi selalu misterius. Saya sudah memikirkan pertanyaan ini, tetapi saya belum dapat menemukan penjelasan yang masuk akal. Sang guru menghela nafas, saya rasa teman-teman Tuan Ye tidak memenuhi syarat. Sebaliknya, masing-masing dari mereka adalah seorang jenius yang tiada tara, dan masuk akal bagi mereka untuk masuk dalam daftar. Namun, tidak masuk akal jika seorang kaisar semu seperti Biksu Suci Lingshan tidak ada dalam daftar. Ye Kui setuju, memang, Biksu Suci Lingshan adalah seorang kaisar semu, dan dia seharusnya ada dalam daftar. Tatapan mata sang guru dalam, dan dia berkata, masa-masa sulit akan datang, dan para jenius akan bangkit. Segera akan ada banyak jenius yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, lonceng Tiandi mengumumkan daftar bukti jalan, yang jelas sangat tidak menguntungkan bagi Anda. Hati Ye Kui bergetar, dan dia bertanya, Tuan, apakah maksud Anda pemilik lonceng Tiandi memiliki motif tersembunyi? Sang guru mengangguk sedikit, itu benar. Saya ingin mengingatkan Tuan Ye bahwa Anda harus berhati-hati terhadap pemilik lonceng dunia. Dia tidak punya niat baik, setidaknya, dia tidak punya niat baik terhadap Anda. BTW, Tuan Ye, apakah Anda pernah menyinggung pemilik lonceng dunia? Ye Kui tersenyum pahit, Tuan, sejujurnya, saya bahkan tidak tahu siapa pemilik lonceng dunia, bagaimana mungkin saya menyinggungnya? Tuan itu berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Ye, pemilik lonceng dunia tidak hanya misterius, tetapi juga sangat pintar. Dia dapat mendorong Anda dan orang-orang di sekitar Anda ke garis depan dalam waktu singkat. Jelas, dia sangat mengenal Anda. Saya sarankan Tuan Ye melakukan segala yang mungkin untuk menemukan pemilik lonceng dunia. Kalau tidak, itu mungkin akan merugikanmu di masa depan. Lagi pula, mudah untuk menghindari serangan terbuka tetapi sulit untuk bertahan terhadap panah dari kegelapan. Ye Kui sangat setuju dan berkata, Tuan, Anda benar. Saya pasti akan menemukan cara untuk mencari tahu pemilik lonceng Tiandi. Sang guru tersenyum tipis dan berkata, jika ada gunanya bagi saya dan Akademi Jixia, Tuan Ye, bicaralah saja. Kami tidak akan pernah tinggal diam. Ye Kui berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan. Dengan kata-kata Anda, saya merasa jauh lebih tenang. Sang guru melambaikan tangannya dan tersenyum, Tuan Ye, Anda tidak perlu bersikap sopan. Anda adalah orang yang disukai Ning An, dan Anda juga teman baik Tianxia. Tentu saja, saya tidak bisa berdiam diri. BTW, Tuan Ye, lonceng Tiandi mengatakan bahwa Anda mendapatkan keberuntungan dari dunia bawah. Benarkah? Ye Kui menjawab, saya beruntung. Secara kebetulan, saya mendapatkan keberuntungan dari dunia bawah. Kamu layak menjadi putra takdir. Sang guru menghela napas, lalu berkata, Tuan Ye, saya tahu beberapa petunjuk tentang nasib separuh umat manusia yang tersisa. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Oh, Ye Kui merasa gembira. Sang guru membelai jenggotnya, matanya berkilat penuh kebijaksanaan, dan berkata perlahan. Tuan Ye, saya pernah membaca di sebuah buku kuno bahwa bertahun-tahun yang lalu, para dewa berusaha menguasai 6 alam dan diam-diam mencuri separuh dari keberuntungan umat manusia. Pada waktu itu, para dewa secara khusus mengkanonisasi seorang kaisar manusia dan menempa sebuah pedang yang diberi nama pedang kaisar manusia. Ekspresi Ye Kui berubah saat mendengar ini. Meskipun dia sudah lama mengetahui tentang hal ini, dia berpura-pura tidak tahu dan bertanya. Tuan, saya pernah mendengar tentang pedang kaisar manusia, tetapi apa hubungan antara pedang kaisar manusia dan keberuntungan umat manusia yang sedang saya cari sekarang? Sang guru melanjutkan, para dewa menyegel separuh dari keberuntungan umat manusia itu di dalam pedang kaisar manusia. Dengan kata lain, jika Tuan Ye dapat menemukan pedang kaisar manusia, dia akan memiliki kesempatan untuk membuka segel dan memperoleh separuh keberuntungan umat manusia yang tersisa. Apakah ada hal yang aneh seperti itu? Ye Kui berpura-pura terkejut pada awalnya, lalu menghela nafas. Saya juga mendengar bahwa siapapun yang memperoleh pedang kaisar manusia dapat memperoleh dunia. Hanya saja pedang kaisar manusia telah menghilang selama bertahun-tahun. Tidak mudah untuk menemukannya. Sayang sekali.
Senyum misterius terpancar di wajah guru, dan dia berkata, kebetulan sekali saya mengetahui beberapa petunjuk tentang pedang kaisar manusia. Ye Kui sangat gembira saat mendengar ini, dan bertanya dengan cepat, guru, apa petunjuknya? Guru berkata, dikatakan bahwa pedang kaisar manusia pernah diperoleh oleh Kaisar Yin Yang. Tentu saja, tidak ada cara untuk memverifikasi apakah itu benar atau tidak, tetapi ini setidaknya merupakan petunjuk yang layak untuk dicari. Tuan Ye mungkin juga mencobanya. Setelah mendengar ini, Ye Kui berkata dengan wajah frustrasi, sangat disayangkan bahwa Sekte Yin yang telah lama hancur, dan buku-buku kuno mereka yang berharga juga telah hancur. Kaisar Yin yang telah meninggal selama bertahun-tahun. Akan sesulit naik ke surga untuk menemukan petunjuk tentang pedang kaisar manusia dari Sekte Yin Yang. Guru menggelengkan kepalanya dan berkata dengan terkejut, Kaisar Yin yang tidak Mahtei. Apa, Kaisar Yin yang tidak Mahtei? Ini, bagaimana mungkin? Ye Kui dan Namong Xiao Xiao saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Guru, Anda mengatakan bahwa Kaisar Yin yang tidak Mahtei. Ye Kui tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tetapi, Sekte Yin yang telah lama hancur. Jika Kaisar Yin yang masih hidup, mengapa dia tidak pernah muncul? Namong Xiao Xiao juga berkata dengan bingung, jika Kaisar Yin yang tidak Mahtei, mengapa dia tidak muncul ketika Sekte Yin yang dihancurkan? Sekte Yin yang adalah tradisi Tao yang ditinggalkannya. Guru menjelaskan dengan ekspresi serius, meskipun berita ini tidak diketahui secara luas, saya secara tidak sengaja menemukan beberapa petunjuk ketika saya membaca buku-buku kuno. Kaisar Yin yang memiliki kultivasi yang hebat. Mungkin dia menggunakan beberapa metode rahasia untuk menyembunyikannya dari dunia. Faktanya, dia tidak benar-benar jatuh. Menurut praktik masa lalu, hanya ada satu kaisar di setiap era, tetapi setelah Kaisar Yin Yang, ada juga kaisar yang kuat. Oleh karena itu, saya menduga mungkin ada yang salah dengan kultivasi Kaisar Yin Yang. Hati Ye Kui gembira. Jika Kaisar Yin Yang tidak Mahtei, maka keberadaan pedang kaisar manusia mungkin benar-benar dapat dilacak. Dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Guru, di mana Kaisar Yin Yang sekarang? Guru menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu tentang itu, tetapi saya dapat memberi Guru Ye sebuah gambaran. Meskipun Sekte Yin yang telah hancur, bagaimanapun juga, itu adalah tradisi Tao yang ditinggalkan oleh Kaisar Yin Yang. Saya pikir Kaisar Yin yang kurang lebih terlibat dengan Sekte Yin Yang. Guru Ye, dapatkah Anda memikirkan apakah Sekte Yin yang telah meninggalkan harta karun, atau apakah ada yang selamat dari Sekte Yin Yang? Anda dapat mulai dari aspek ini, mungkin Anda dapat memperoleh sesuatu. Ketika Ye Kui mendengar ini, wajah yang dikenalnya muncul di benaknya dalam sekejap. Bodhisattva Naga, orang ini adalah murid Wuji Tianzun dan satu-satunya yang selamat dari Sekte Yin Yang. Terlebih lagi, Ye Kui teringat apa yang dikatakan Ziyang Tianzun bahwa ada aura khusus di badan Dragon Bodhisattva, yang sangat aneh, bahkan Ziyang Tianzun tidak tahu apa itu. Sejak penghancuran Sekte Yin Yang, orang ini Bodhisattva telah bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, tetapi budidayanya terus membaik. Terburuk dan berkata, terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan. Saya telah mendapat banyak manfaat darinya. Pemandangan Akademi Jixia. Master menginstruksikan Ziqian, Anda pergi memilih beberapa sayuran liar terlebih dahulu, saya akan mengambil Tuan Ye dan Miss Namong. Ya, Ziqian merespons dengan hormat dan berbalik untuk pergi. Setelah itu, sang guru membawa Ye Kui dan Namong Xiao Xiao perlahan menuruni gunung, melewati hutan bambu, dan tiba di sebuah sumur kuno. Sumur kuno itu dikelilingi lumut dan lempengan batu biru menutupi kepala sumur, membuatnya tampak unik dan misterius. Sang guru melangkah maju, dengan lembut mengangkat lempengan batu biru, mengambil sendok kayu di sampingnya, menyendok sesendok air sumur, dan menyerahkannya kepada Namong Xiao Xiao. Nona Namong, bagaimana kalau mencoba air sumur ini? Namong Xiao Xiao mengambil sendok kayu dan berpikir, apa bagusnya air sumur? Namun berkat kebaikan hati gurunya, dia tidak dapat menolak dan menyesapnya. Namun, saat air sumur masuk, mata Namong Xiao Xiao tiba-tiba berbinar. Rasa manisnya bagaikan hujan lembut yang mengalir ke tenggorokan, dan bagaikan arus hangat yang mengalir ke setiap bagian badan, membuat seluruh orang merasa jauh lebih berenergi. Air sumur ini sangat istimewa. Namong Xiao Xiao tak kuasa menahan diri untuk berseru kagum,
lalu meneguk semua air di gayung kayu itu dalam satu tarikan napas. Melihat ini, Ye Kui bertanya dengan heran. Saudari Xiao Xiao, apakah air sumur ini benar-benar enak? Namong Xiao Xiao mengangguk dan berkata, Guru, Anda juga harus mencobanya. Rasa air sumur ini benar-benar tak terlukiskan. Guru itu tersenyum dan mengambil sesendok air sumur lagi dan menyerahkannya kepada Ye Kui. Ye Kui mengambil sendok kayu, menyesapnya, dan segera merasakan kesejukan mengalir ke kepalanya, membuatnya merasa segar. Tuan, air sumur ini, tampaknya memiliki efek ajaib. Ye Kui meletakkan sendok kayu dan bertanya dengan heran. Sang guru tersenyum dan berkata, Guru Ye memang jeli. Sumur ini disebut, air mancur awet muda, dan merupakan salah satu harta karun Akademi Jixia. Air mancur awet muda, seru Namong Xiao Xiao, mungkinkah air di sumur ini dapat membuat orang awet muda selamanya? Sang guru mengangguk dan berkata, iya. Air di air mancur awet muda mengandung saripati langit dan bumi. Jika seorang wanita meminumnya, wajahnya akan tetap muda dan kulitnya akan seputih salju. Jika seorang pria meminumnya, ia akan memperkuat badannya dan memperpanjang hidupnya. Mendengar ini, mata Ye Kui berbinar karena terkejut. Saya bertanya-tanya mengapa kulit Sister Xiao Xiao menjadi lebih baik setelah meminumnya, dan bahkan rambutnya menjadi lebih gelap dan berkilau. Namong Xiao Xiao menyentuh pipinya dan berkata dengan heran. Benarkah? Tidak heran saya merasa jauh lebih rileks. Sang guru tersenyum dan berkata, Nona Namong cantik alami, dan sekarang setelah dia meminum air mancur awet muda, kecantikannya menjadi lebih baik. Hati Ye Kui tergerak, dan dia berkata, Guru, saya punya permintaan yang tidak menyenangkan. Bisakah Anda memberi saya sedikit air mancur awet muda ini? Alasan mengapa Ye Kui meminta air mancur awet muda kepada guru adalah karena dia memiliki banyak teman wanita kepercayaannya. Selain itu, terutama orang-orang di dunia sekuler, seperti ibunya, Lin Jingxi, Bai Bing dan lainnya, yang tidak memiliki kultivasi, sangat membutuhkan barang langka seperti itu untuk menjaga penampilan mereka. Begitu Ye Kui selesai berbicara, guru itu tertawa, dengan tatapan pengertian di matanya. Tuan Ye, saya mengerti pikiran Anda. Sang guru berkata dengan penuh arti. Anda memiliki banyak wanita kepercayaan, jadi wajar saja Anda berharap mereka semua bisa tetap muda selamanya. Saya mendengar dari Ning An bahwa Anda berasal dari dunia sekuler, jadi Anda pasti memiliki banyak wanita kepercayaan di dunia itu. Saya juga mendengar bahwa energi spiritual di dunia sekuler itu tipis, dan tidak mudah untuk berlatih. Mereka membutuhkan sumber awet muda untuk menjaga penampilan mereka. Ye Kui sedikit tersipu ketika mendengar ini, tetapi dia tidak menyangkalnya. Sebaliknya, dia berkata dengan tulus, Tuan, Anda bijaksana, saya punya ide ini. Saya memiliki beberapa wanita kepercayaan. Meskipun mereka berada di dunia sekuler, mereka sangat mencintai saya. Saya tidak tahan melihat wajah mereka memudar seiring berjalannya waktu. Sang guru mengangguk dan memuji. Tuan Ye setia dan benar, dan saya sangat senang. Dalam hal ini, akan menjadi dosa jika saya tidak membantu mereka. Setelah itu, sang guru mengeluarkan labo giok dari lengan bajunya. Labo itu bening dan memancarkan lingkaran cahaya samar. Sang guru berjalan menuju mata air awet muda, dengan hati-hati mengambil beberapa sendok air sumur dan menuangkannya ke dalam labo. Labo giok ini adalah alat ajaib khusus yang dapat menjaga semangat air mancur awet muda. Sang guru menjelaskan sambil mengisinya dengan air. Tuan Ye, Anda hanya perlu membiarkan mereka minum 1 tetes setiap hari selama sebulan untuk menjaga penampilan awet muda mereka. Ye Kui mengambil labo giok itu, merasa sangat bersyukur, dan berkata cepat. Terima kasih, Tuan. Saya akan mengingat kebaikan ini di hati saya. Sang guru tersenyum dan berkata, Tuan Ye, sama-sama. Namun, saya punya sesuatu untuk mengingatkan Anda. Ekspresi Ye Kui menjadi serius, dan dia berkata dengan hormat. Tuan, silakan bicara. Sang guru berkata dengan serius. Air mancur awet muda berasal dari Jixia, saya salah satu harta karun akademi. Masalah ini tidak boleh disebarkan keluar. Jika diketahui oleh orang luar, itu mungkin akan menarik banyak orang yang tamak, dan bahkan mungkin membawa bencana bagi akademi Jixia. Ye Kui mengangguk dengan sungguh-sungguh. Guru, jangan khawatir, saya akan tutup mulut dan tidak akan pernah membocorkan masalah ini. Sang guru mengangguk puas,
dan kemudian mengingatkan. Selain itu, meskipun air mancur pemuda itu bagus, itu tidak boleh diminum secara berlebihan. Jika Anda adalah orang yang tidak memiliki kultivasi, 1 tetes sehari sudah cukup. Jika Anda serakah, itu akan menjadi kontraproduktif. Ingat, Ye Kui mengingat kata-kata sang guru dan berterima kasih padanya lagi. Setelah itu, sang guru membawa Ye Kui dan Nangong Xiao Xiao melewati hutan bambu dan tiba di puncak sebuah bukit. Gunung ini ditutupi dengan rumput liar dan bunga-bunga. Saat angin bertiup, aroma bunga memenuhi udara, membuat Anda merasa seperti berada di negeri dongeng. Puncak gunung diselimuti awan dan kabut, selembut sutra, menyelubungi seluruh gunung dalam suasana yang kabur. Sang guru berdiri di puncak gunung. Ia melambaikan lengan bajunya, energi internal yang kuat meledak, dan ia berteriak pelan. Buka! Dalam sekejap, awan dan kabut menghilang, memperlihatkan pemandangan puncak gunung sepenuhnya. Ye Kui dan Nangong Xiao Xiao melihat lebih dekat dan melihat pohon buah aneh tumbuh di tengah puncak gunung. Pohon buah itu tingginya kurang dari 3 kaki, tetapi batangnya setebal bak mandi. Tidak ada sehelai daun pun di dahannya, hanya 3 buah merah cerah yang tergantung di sana. Masing-masing buah berukuran sebesar telur dan memancarkan kilau yang menarik. Sungguh pohon buah yang istimewa, seru Nangong Xiao Xiao, matanya penuh rasa ingin tahu. Sang guru tersenyum tipis, menoleh ke arah Nangong Xiao Xiao, dan bertanya, Nona Nangong, Anda telah berada di paviliun Rongbao selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak harta karun langka. Apakah Anda tahu jenis buah apa ini? Nangong Xiao Xiao memandanginya sebentar, sedikit mengernyit, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan hormat, saya bodoh dan belum pernah melihat buah yang begitu aneh. Tolong bantu saya memecahkan keraguan saya. Sang guru tersenyum, mengulurkan tangannya, dan kedua buah itu dengan lembut jatuh dari dahan dan jatuh dengan mantap ke telapak tangannya. Dia menyerahkan buah itu kepada Ye Kui dan Nangong Xiao Xiao masing-masing dan berkata, apakah kalian ingin mencobanya? Ye Kui dan Nangong Xiao Xiao mengambil buah itu dan merasakannya hangat saat disentuh, kulitnya halus dan lembut, dan mengeluarkan aroma samar. Keduanya saling memandang dan menggigit ringan. Begitu dagingnya masuk ke mulut, rasanya renyah dan manis. Rasanya agak mirip dengan apel, tetapi 1000 kali lebih nikmat daripada apel. Daging buahnya mengandung energi aneh yang meluncur ke tenggorokan dan langsung menyebar ke seluruh bagian badan. Buah ini, sungguh lezat. Mata Nangong Xiao Xiao penuh dengan keterkejutan. Ye Kui juga mengangguk dan berkata, ini memang lezat. Sang guru tersenyum dan berkata, buah ini disebut, buah roh merah. Buah ini adalah saripati energi spiritual langit dan bumi dan hanya berbuah sekali setiap 30.000 tahun. Setiap buah roh merah mengandung sejumlah besar energi spiritual. Buah ini dapat membantu orang menembus hambatan kultivasi dan bahkan meningkatkan kebugaran fisik mereka. Ini juga salah satu harta karun Akademi Jixia kami. Ye Kui dan Nangong Xiao Xiao terkejut ketika mendengar ini, dan buru-buru memakan daging buah yang tersisa. Begitu daging buah itu memasuki perut mereka merasakan energi sesungguhnya dalam badan mereka mulai mendidih, seakan-akan ada aliran deras yang mengalir melalui meridian mereka. Melihat hal ini, sang guru segera mengingatkan, jangan sia-siakan, cepat serap. Ye Kui dan Nangong Xiao Xiao tidak berani menunda, dan segera duduk bersila, melatih keterampilan mereka, dan mulai mengarahkan energi sejati di badan mereka. Saat teknik ini dipraktikkan, energi buah roh merah secara bertahap diserap. Energi sejati dalam badan Ye Kui melonjak seperti sungai di bawah rangsangan buah roh merah. Meskipun kultivasinya telah stabil, dia masih selangkah lagi untuk mencapai terobosan. Dia membuka matanya dan menatap Nangong Xiao Xiao di sampingnya, hanya untuk melihat bahwa dia dikelilingi oleh Qi dan auranya meningkat dengan mantap. Saudari Xiao Xiao akan segera menerobos. Hati Ye Kui tergerak. Pada saat ini, langit tiba-tiba berubah warna. Langit yang awalnya cerah tiba-tiba tertutup oleh awan gelap yang tebal, guntur bergemuruh, kilat menyambar, seolah-olah langit dan bumi bergetar dengan malapetaka yang akan datang. Sosok Nangong Xiao Xiao melesat dan terbang langsung ke kehampaan, siap menghadapi baptisan bencana surgawi. Duar, petir pertama menyambar, dan kilat setebal pilar raksasa merobek langit dan langsung menuju Nangong Xiao Xiao. Nangong Xiao Xiao membentuk segel dengan tangannya, dan ki internal dalam badannya mengembun menjadi penghalang, yang menghalangi guntur. Namun,
Kekuatan guntur itu jauh di luar imajinasinya. Penghalang itu hancur dalam sekejap, dan sisa kekuatannya mendorongnya mundur puluhan kaki. Kakak Xiao Xiao. Hati Ye Kui menegang, dia menatap Namong Xiao Xiao yang berada di kehampaan, matanya penuh dengan kekhawatiran. Petir kedua menyusul tak jauh dari situ, dan tenaganya bahkan lebih dahsyat dari petir pertama. Namong Xiao Xiao tidak berani ceroboh dan mengeluarkan senjata ajaib, yaitu cermin perunggu kuno. Permukaan cermin bersinar dengan cahaya aneh. Dia mengangkat tinggi cermin perunggu itu, menghadap ke arah guntur, dan benar-benar memantulkan kembali kekuatan guntur itu. Ledakan, suara guntur dan kekuatan pantulan bertabrakan di udara, meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh langit. Namong Xiao Xiao mengambil kesempatan untuk mengatur napasnya dan bersiap menghadapi guntur surgawi ketiga. Namun, kekuatan bencana surgawi itu makin lama makin kuat. Sebelum petir ketiga menyambar, awan hitam di langit sudah mengembun menjadi lautan guntur, dengan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya berkelana di dalamnya, seolah-olah akan turun kapan saja. Guntur ketiga akhirnya jatuh. Kali ini bukan lagi sambaran petir tunggal, tetapi berubah menjadi lautan guntur, menenggelamkan Namong Xiao Xiao sepenuhnya. Kakak Xiao Xiao, ayo. Ye Kui tak kuasa menahan diri untuk berteriak, telapak tangannya berkeringat karena gugup. Di tengah kilatan petir, Namong Xiao Xiao menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga melatih ilmu bela dirinya, mengerahkan energi sejati dalam badannya secara maksimal untuk melawan malapetaka surgawi. Duar, bencana surgawi itu datang lagi. Begitu saja, setelah 1/4 jam, kesengsaraan surgawi akhirnya sirna, dan akhirnya, Namong Xiao Xiao berhasil menerobos alam Raja Suci yang tiada tara. Bersambung.